Dek stand up kan piye ceritane secilik apapun atau sekecil apapun problem yang mau hadapi iki mau besar-besarkan karena salah satu pintu dan satu-satunya pintu utamaku masuk di industri kreatif adalah stand up. Jadi stand up itu enggak cuma anak tangga, tapi aku mengibaratkan stand up ini adalah semen dan beton di setiap anak tangga nih. Halo teman-teman, welcome to Peh Talks. Kali ini kita kedatangan tamu culture sedikit terkenal, Vian Wijaya dari Pola 8. Halo Vian. Halo. Ini keren. Apa kabar, Vi? Sehat, perasaan adewe tiap hari juga WhatsAppan. Oh ya, ini kan pertama kali podcast dan nah, ya kayak kita jarang ketemu gitu loh, Vi. Oke. Seolah-olah. Aku pengen ngerti, Vian Wijaya itu siapa sih? Siapa? Lek kamu mendefinisikan kamu itu siapa sebenarnya? Apa ya mendefinisikan seonggok pria penyuka tahu kuning sesuai dengan deskripsi Pola 8. Asik. Oke. Sebenarnya aku orang sing menyukai apa yang tak kerjakan dan berimpact enggak mek dek aku tok sih. Jadi impact apa yang tak kerjakan ini dirasakan oleh orang-orang sekitar dan utamanya yo menghasilkan secara nominal. Oke. Wes Impact, maksudnya impact itu impact lebih ke finansial kah atau impact ke seseorang atau sesuatu yang audiensmu? Gimana? utamanya sih dari circle utama ya. Dari circle terdekatku entah secara finansial atau mungkin mereka emang secara kebutuhan mental terpenuhi. Ya iku tergantung mana dulu yang bisa tak penuhin. Misalnya ternyata aku ngajak partneran atau membuat suatu event yang kolektif sama anak-anak kan mungkin secara finansial kan gak bisa mencukupi tuh. Karena kan event kolektif kita saling nyumbang untuk modal dana event, tapi kan secara mental atau mungkin naluri mereka untuk berkegiatan kan seenggaknya wis aku ikut menyalurkan. Oke, berarti juga ngajak teman-teman untuk merasakan sebuah proses dan ketika goalnya tercapai, entah itu mungkin belum. Biasanya kita kan event kan nggak semuanya itu profit gitu kan. Betul. Berarti setidaknya kita meskipun belum profit tapi masih bisa berimpact kepada jam terbang teman-teman gitu ya. Betul. Apalagi di komunitas stand up ya. Betul, karena basicnya aku kan dari komunitas stand up. Komunitas yang menurutku secara basic adalah orang-orang sing secara finansiali belum financial freedom lah. Entah kenapa ya aku lihatnya komunitas stand up itu komunitas paling miskin, sorry to say. Contoh bener enak komparasi nih ya. Ketika kalian join komunitas BMX, komunitas skateboard atau komunitas apapun yang memerlukan alat atau equipment, minimal kalian harus mempunyai alat atau equipment tersebut. Betul. Dek stand up cukup duwe cangkem, cukup punya mulut dek bisa join stand up. Berarti kan secara finansial kalian nggak harus punya karena anatomi tubuh ini adalah Tuhan yang kita yang diberikan oleh Tuhan. Masa ada karena mentalnya masalah finansial mah gak. Nah, tapi kan impactnya sejauh ini kita lihat di Indonesia ya. Ternyata kayak beberapa film yang akhir-akhir ini boom menjadi film terlaris sepanjang masa di Indonesia itu lahir dari teman-teman komika stand up komedi Indonesia, bener nggak? Mungkin karena kita udah terbiasa dengan keterbatasan kita. Jadi kayak mau nggak mau loh, akhirnya nge-push diri kita. Maksudnya kan nggak semua di awal itu harus bermodalkan finansial yang cukup. Betul. Untuk mencapai proses yang mungkin jangka panjang, tapi bisa loh sukses di sini, bener nggak? Betul. Tergantung konsistensinya kita, lah emang niate dan goals yang pengen kita tuju iku dan kita tetap kekeh sesuai rute kita yo jalan-jalan aja. Oke. Berarti gabung komunitas stand up menurutmu worth it nggak? Buat teman-teman lah, buat teman-teman pendengar juga. Subjektivitasku sih worth it ya. Tergantung. Aku lihat dari sudut pandang objektivitas kok gak iso deh. Karena tiap anak ketika gabung komunitas pasti mempunyai alasan tampil tahun-tahun sekarang karena di era sekarang yang stand up comedy sudah namanya mulai dikenal dan didengar sosok-sosok yang dihasilkan dari komunitas ini menjadi artis dan sosok besar. Aku gak iso generalisirkan alasan mereka masing-masing. Siapa ngerti mungkin karena aku adalah dorongan dari aku sendiri untuk join di komunitas. Mungkin beberapa dari anak sing ikut komunitas karena emang
pengen terkenal kayak Oke. sosok sopo sing mereka tonton di Ada, TV atau di YouTube ya aku nggak bisa menyalahkan. Oke. Cuma lah emang goalsmu menjadi sosok yang terkenal ya kejaran lah emang enggak dan kalian ingin menikmati proses apa yang dari komunitas stand up iki ya gak apa-apa. Oke, berarti kesimpulannya adalah nggak semua teman-teman di komunitas stand up comedy yang ada di seluruh Indonesia itu tujuannya sama di awal, bener Betul, kan ya? betul. Kayak aku dulu kan juga pengennya ngadepin skripsi biar aku mentalku kan udah biar berani di public speaking gitu. Nah, lulus, alhamdulillah. Cum laude. Tidak dong. Pasti dong karena basic anak stand up. Bocah stand up lek cum laude, Mbak, pasti TV. Oke. Cepet lah progresnya. Benedion. Oke, Beni. Benedion UGM. Cum laude. Oke. Wis gak cum laude. Terus apa sih diharapkan? Kowe salah satu alasan join komunitas karena buka dalan gak tau men. Oke, aku juga lulusan. Nah, kayak sampean kan lulusan kampus yang secara akreditasi enggak apa ya? Aku bukan ngomong enggak oke ya, tapi secara perbandingan masih ada kampus-kampus yang lebih oke lah. Betul. Tapi ketika sampean gabung di komunitas stand up, sampean pasti dapat insight di luar apa yang enggak sampean dapatkan di kampus loh. Sangat dapat. Soalnya kan di komunitas stand up kita diajarkan untuk berpikir kritis kan. Apa ya? Ketika ada sesuatu yang tidak kayaknya kudu ini nggak ngene deh kan. Jadi kan itu mengajarkan kita untuk berpikir kritis di segala medan sebenarnya. Nah, karena di stand up kita diajarkan untuk berpikirnya segitiga terbalik. Nah, oke. Lek orang biasa kan mikirnya masalah cilik masalah gede disimplifikasikan. Oke. Lek wong biasa ya. Oke. Tapi lek di stand up kan piye ceritanya secilik apapun atau sekecil apapun problem yang mau hadapi, iki mau besar-besarkan. Oke, diperbolakan. Akhirnya kan mau nggak mau kita kayak sakjane buka kacang ini cukup dioncek tok ngene Oke, lho. betul. Tapi lek di stand up kita dituntut buka kacang sebenarnya gak kudu nggae tangan loh. Oke. Iso mau idek, iso mau antem truk ya. Pokoknya bicara kacang itu buka. Nah, itu kan juga di stand up juga ada apa namanya comedy buddy namanya. Nah, kita diajari untuk melihat sesuatu dari banyak sudut pandang. Menurutmu gimana? Itu impactnya di dunia setelah lulus atau di dunia kerja itu menurutmu impactnya apa dari pelajaran itu? Yang jelas kita lebih rasional sih menerima pendapat orang. Dan kita iso mengkurasi mana yang cocok karena nggak semua intervensi yang masuk dari kita kan cocok ya kita tuh. Jadi kita iso memilih di yang cocok tanpa menyakiti hati orang yang memberikan argumen atau masukan kepada kita. Oke. Tambah lek stand up kan kita sistemnya komedi buddy sing sama nomune iku kan rodok VOC kan modelnya kan. Jadi ya betul. Kayak ngene tok lho gak iso cuk raimu terus ngono tok. Iki Memang- lucune ndi ngono kan. Memang keras ya, Nah, tapi betul. diajarkan untuk ngelatih mental juga sih dari situ juga. Betul. Oke. Sangat impact lah. Apalagi ketika kita kayak mirip skripsi nggak sih? Ketika skripsi kita kan disuruh mencari masalah. Betul. Nah, di stand up kan juga sama kan, tapi itu diulang setiap minggu. Betul. Itu Jadi kan, kayak muscle memory ini kita ya wis piye carane iki mengkuliti satu masalah iki terus-terusan. Satu premis lah kita mau Oke. ngagapekan. Berarti kita terbiasa untuk berpikir enek masalah ini ya opo. Betul. Dan menciptakan opsi-opsi yang banyak karena kita diajari mind mapping kan. Oke. Buka kacang iki gak kudu nggae tangan, iso mau antem neneng truk, iso mau kon ngideg gajah ngono. Nah, oke. Iso kowe bayari wong 100 nggih buka kacang ngono kan. Cuma di opsi terbaiknya dan karena kita goalsnya punchline atau hal lucu ya kita kurasi aja mana yang bisa lucu. Oke. Sejak kapan kamu gabung stand up comedy di komunitas? 2019 akhir lah, tapi karena sempat vakum jadi aku kok ngitungnya 2020 lah. Oke, berarti 6 tahun ya. 6 tahun. Nah, setelah itu nih, aku kan tahu kamu konten dan lain-lain. Apa impact dari community kan biasanya ada ketika kita mencapai sesuatu nih, itu pasti ada tangganya tuh. Menurutmu stand up comedy itu berimpact banget gak? Dan sampai sejauh mana membawamu ke masuk sebegitu dalamnya di industri kreatif gitu? Karena salah satu pintu dan satu-satunya pintu utamaku masuk di industri kreatif adalah stand up. Jadi stand up itu nggak cuma anak tangga. Tapi aku mengibaratkan stand up ini adalah
semen dan beton di setiap anak tangga nih. Aduh, oke. Karena memang basicnya sekokono, basicnya dari situ. Betul. Dapetnya dari stand up. Jadi sampai ndek titik sekarang aku bekerja di industri kreatif, mencari rezeki di industri kreatif, semua basic stand up sing pernah tak pelajari di komunitas itu kepake. Nggak ada yang kepake. Nggak enak sih nggak kepake dan ya impactful lah dalam hal apapun. Soalnya di stand up kita ya diajari public speaking, mengerjakan event, negosiasi, bikin campaign untuk event, bikin campaign untuk sosmed stand up. Oke. Marketing. Kompleks berarti ya. Itu melatih cara berpikir. Nah, sekarang kan kamu kayak ngonten, kayak kamu di Komedi Sandi, pernah kan juga terus Pola 8 sama Reza Lemu dan kadang kan seseorang kan apalagi pemuda Gen Z, anak-anak sekarang kan ngelihat enak ya jadi Vian gitu. Maksudnya ketika kamu ada statement enak ya jadi Vian sama Reza Lemu itu Gak enak Reza Lemu tok sih. Lah ada titik sekarang lah ya Pak ya. Loh, enggak, tapi kan sekali endorse dia UMR Kediri loh Pak. Wow, kayaknya ya, aku bukan yang buka red card ya. Cuma terakhir PDF yang dikirim di aku semua. Reza kamu habis ini ke sini. Jadi ketika ada balik lagi ya ke anak-anak zaman sekarang. Kadang kan mereka cuma ngelihat enaknya doang tuh. Vian sama Reza itu kok happy terus ya. Nah, untuk statement seperti ini tanggapanmu gimana? Dan harusnya gimana menyikapi itu? Mungkin kenapa kok aku ambil Reza kelihatan happy? Karena kita mengerjakan suatu hal yang kita sukai dan alhamdulillah menghasilkan. Itu sih. Sebenarnya mungkin teman-teman penasaran kok ketoknya seneng terus, ketoknya happy terus Karena mungkin iku ya. Sebenarnya tapi dibalik kita mencapai tujuan yang happy atau seneng iku ya tetap enek struggle kita dalam mencapai titik tujuan masing-masing. Misal aku kan sekarang kan stand up yo isek lah yo. Kudune isek lah. Ngonten yo. Terus mengerjakan beberapa project di industri kreatif yo. Agensi. Semacam agensi yo. Lek Reza sebagai konten kreator di akun sosial medianya sendiri dan sebagai talent dan punya satu bisnis clothingan. Nah kan ini sebetulnya sama-sama industri kreatifnya cuma basic kita kan memang berbeda tuh. Benar. Kita struggle tapi di kolam kita masing-masing Aku struggle di stand up pastilah karena salah satu bukaan pintu utama. Reza struggle pasti pas awal-awal ngonten kayak DSC mungkin nyari-nyari pola sing digoleki ndek sosmed kayak gimana toh. Tetap dipelajari dong algoritma dan lain-lain. Reza cara pelajari algoritma, piye caranya brand gede-gede iki iso masuk sampai video klip apa itu? Sampai video klip Masdo dan lain-lain. Sekarang lingi Reza kan wis Star Vision, Pak. Makanya iki lek ngomongin Reza Lemu sebenarnya kita kayak ngomongnya aku sampean terus sampai enek Fahri Irwandi lah. Gak apple to apple. Tapi ya kan katanya kan temen kan sangat berpengaruh dalam aku pernah dengar tuh 5 orang terdekatmu itu mempengaruhi nasib di masa depanmu. Kamu setuju nggak? Kecuali Azama sih, mungkin ada beberapa orang yang roh nomor 5 circle terdekatku sekarang ki salah satunya Azama. Kecuali iku yo. Ada lagi mungkin jokes internal lah. Aku secara penggambaran karena ini konten dan kalayak umum penggambarannya Azama kayak sopo. Kalian ngerti betapa impactnya Patrick di hidupnya SpongeBob mungkin ikulah. Kadang sesuatu yang bodoh itu nggak membantu tapi menghibur. Betul. Tapi emang iya sing jare sampean 5 orang terdekatmu mempengaruhi hidupmu. Ya mempengaruhi banget. Secara kan aku awalnya adalah bukan anak sing suka berkomunitas atau bergaul lah. Sing sulit banget untuk ngobrol dengan khalayak umum atau berkenalan dengan orang baru. Tak mulai ya ndek komunitas stand up. Dan mungkin kok wis aku iso mikir dan iso mengatakan lek iki emang cheating yo. Karena aku gabung ndek komunitas stand up Kediri pas awal-awal mereka revive apa ya? Revive apa ya? Kayak berdiri kembali kayak ngadeg maneh ngono, mari vakum kan. Reborn lah semacam reborn ngono lah. Jadi pas aku join di komunitas iki langsung ketemu ambek wong-wongan sing tokoh-tokoh yang lho. Contoh, Mas Jagi, Mas Raka. Ki ngenteni jenengmu kan? Iya asli ngenteni aku sih.
Ya sampean salah satu nih. Jadi kok langsung nge-shortcut ngono lho. Iya. Kecuali lah aku dulu pas gabung komunitas stand up pas lagi urip-urip stand up, wah iku kayak aku struggle-ku luwih nemen iku. Oke, berarti secara nggak langsung secara kompetitor kita kan berkompetisi untuk siapa sing lebih lucu gitu kan. Betul. Kalau sing bian-bian kan mungkin kamu kalah jauh secara pengalaman juga. Betul. Kayak ada Fajar juga. Itu wah, ngeri sih. Betul. Karena aku gabung di komunitas yang secara ikannya wis terseleksi. Oke. Jadi orang yang berpengaruh, 5 orang yang berpengaruh sing sama ini kan langsung tak temukan secara cepat di komunitas stand up. Ketemunya langsung senior ngono. Oke, benar. Sing padahal aku sebenarnya sih mempertanyakan. Apa sih mempertanyakan apa? Komunitas cilik lucu pun atau apa? Tapi emang impactful lah. Impactful sampai sekarang. Apa sih tak pelajari dari kalian impactful. Tapi gini ya kamu sebenarnya introvert ya? Iya nggak? Kamu menganggap dirimu itu introvert nggak? Dulu atau sampai sekarang? Dulu sebelum join komunitas stand up lah. Oh, berarti secara nggak langsung kan introvert kan kadang ada anak muda sekarang lah. Aku introvert, aku nggak iso ngomong gini. Menurutmu bi? Anjir lah, tapi dia ngonten joget diupload di TikTok FYP. Lah, masa iku introvert terus di komen. Masalahnya introvert adalah ketika dia misal upload konten dan FYP konten sing ngene-ngene tok lho. Ngikuti template di-upload rame. Dia gak balesi komen dan sesuai akunnya disuspend atau di lock. Iku introvert. Masalahnya komennya dibalas Pak. Menurutku introvert kan? Kan dia melu nampang. Terus kayak kontennya FYP loh. Tak ngontennya lah. Ngontennya ini gak introvert sih. Apalagi sekarang ya. Gini. Kita ngomongin introvert. Introvert itu ya memang orang itu gak pede. Atau memang energinya habis ketika tampil. Mungkin. Kalau sekarang kan attention di sosial media itu kan ada yang bilang attention is new social currency. Jadi mata uang baru. Nah, kadang ada orang yang pengen achieve sesuatu, pengen terkenal lah, pengen dapat uang dan peluangnya itu kan banyak di sosial media yang sangat mudah sekarang. Nah, ada orang yang mungkin berlindung atas ketakutannya sendiri itu berlindung di balik kata introvert. Harusnya gimana? Ataukah memang itu ya gak apa-apa. Kita ngomong nih goal sing apa ya? Kita punya achievement lah di sosial media atau jadi terkenal lah misalnya. Kalau ada statement gitu gimana? Aku introvert. Tapi aku pengen kui. Ya apa? Nah, kayaknya yang perlu dipertanyakan adalah jadi dirimu ini sebenarnya pengen ke arah mana ngono. Dengan era digitalisasi sekarang dan emang niat pengen nyemplung di era digitalisasi, menurutku lek berkedok atau berlindung di balik kata introvert kayaknya perlu mau pikir-pikirnya deh. Karena di era digitalisasi sekarang nih utamanya karena aku terjun di dunia konten kreator ya. Salah satu etalase pertamanya adalah nampang di sosmed. Salah satu etalase pertama kita. Entah di endingnya kita mau ngapain dengan etalase yang udah kita bangun, entah jualan atau mungkin menjual diri kita sebagai as a talent atau mungkin ngasih tahu ke orang-orang kalau kita bisa sebagai konseptor atau apapun lah. Menurutku etalase pertama emang di sosmednya kita. Nah, baru etalase itu kita gunakan atau kita konsep sesuai dengan apa goals kita atau emang tujuan kita. Misalnya kalian pengen jadi konten kreator ya bangun aja sosial media kalian as a konten kreator. Misal pengen jadi scriptwriter ya apa yang kalian tunjukkan di sosmed adalah kemampuanmu sebagai scriptwriter. Berarti sosial media atau sosial media ya sekarang TikTok, Instagram itu adalah secara nggak langsung itu adalah tempatmu pamer untuk menunjukkan skillmu dan kredibilitasmu. Dan di situ muncul peluang-peluang yang lain mungkin bisa mendatangkan finansial untukmu juga kan. Aku lebih seneng menyebutnya etalase sih. Etalase. Karena kalau kita menggarisbawahi kata pamer, nyapa kok aku lebih menggarisbawahi kata etalase karena etalase kita lebih mempreparekan apa yang mau kita tampilkan di sosmed. Kayak uang dodolan kan pasti ditoto tuh rak sabun di tengah, rokok di dhuwur sesuai dengan mana barang yang mau kita jual. Lek pamer lah kok asal lempar. Nah iku kok poin utama sing pengen tak sampaikan iku sih. Kalian harus tahu sih tujuan kalian membangun sosmed apa atau mungkin sekedar FYP atau emang mau cari uang dari situ ya kalian tata sosmed. Apa arti sukses bagimu? Sukses. Sukses bagiku. Apa definisi sukses menurut Vian Wijaya apa?
Ketika aku nggak ngerti aku bakal iso konsisten ambek omonganku iki ya karena aku seumur 25 tahun. Terus Kata sukses bagiku ya ketika aku bisa mengerjakan suatu hal apa yang ingin aku kerjakan, entah kui berimpact, entah kui visiku di awal aku ingin menyenangkan diriku sendiri atau menyenangkan orang lain atau berimpact bagi orang lain. Pokoknya seenggaknya menurut pencapaianku aku bisa melakukan hal itu. berarti sesuai goal apapun yang akan kamu lakukan ketika kamu set segini, kecapai segitu itu sukses. Oke. Tapi kan nganu ya menurutku kamu itu cepet di komunitas stand up daripada teman-teman, kamu itu grow-nya cepet. Apa sih yang membuat kamu bisa mencapai titik itu? Karena mungkin aku sih tetap mengiyakan aku masuk di komunitas stand up dengan jalur cheating. Karena aku join di komunitas stand up posisi reborn atau revive dari setelah vakum. Sing tak temui langsung sosok-sosok kayak sampean, Pak Fajar, dosen desa, Mas Jaki, Mas Raka sing secara link mereka wis besar di Jawa Timur. Mereka punya relasi-relasi antar komunitas. Lah aku cuma memanfaatkan relasi dari kalian kan sebenarnya. Nah, tapi kan di ngomongin leadingmu, teman sebayamu yang mungkin masuk di tahun 2018 atau 2019 itu kan juga memiliki lingkungan yang sama. Apa yang membuatmu, menurutmu ya, apa yang membuatmu outputnya berbeda dari kamu? Kenapa kok teman-teman kalau aku lihat belum selevel kamu ketika dari ngomongin stand up comedy dan industri kreatif. Menurutmu apa yang membuatmu seperti itu? Mungkin karena aku wis membayangkan resiko apa yang bakal tak hadepin ketika menjalani suatu hal. Jadi aku wis ngerti exit plan nih. Contoh misal pas waktu pertama kali sampean tawarkan buat aku main di acara Komedi Sandi Kediri nggih ganteni sampean. Sing tak bayangkan pertama adalah resiko apa sih bakal terjadi ketika aku ngebom atau enggak lucu di panggung itu dan exit plan-nya apa. Nah, terus menurutku karena aku wis tahu resikonya apa dan exit plan-nya apa, jadi kok gak enak alasan gak aku nabrak atau menerima tantangan itu. Nah, aku melakukan hal yang sama dengan tiap pola nih dengan memanfaatkan relasi dari kalian kayak neng Mas Dono, neng Mas Firza, Mas Firza. Oh, berarti setiap kesempatan itu selalu kamu timbang dan resiko terburuknya maksudnya. Resikonya sih sing lebih tak timbang. Ketika itu resiko terburuk terjadi kamu sudah siap belum gitu maksudnya? Betul. Lek enggak siap ya wis gak tak jumuk, lek siap ya wis tak ambil. Oke. Berarti ketika kamu deal dengan resiko terburuk, nggak ada kata lain selain jalan. Betul. Nah mungkin karena pas waktu itu aku sek kuliah. Jadi kemungkinan terburuknya adalah mungkin aku fail atau gagal di event stand up atau gak lucu dan nama aku dikenang sebagai komika yang tidak lucu. Aku sek dua exit plan kuliah. Dan di BUMN katanya ya. Ya pastilah dengan keotak dan kepitaranku sing sekarang kan ya harusnya di BUMN kan ya. Badan usaha milik nyonya. Bakul jamu. Nyonya menir dong. Nyonya menir betul. Kayak iku sih. Karena gini, menarik. Aku kayak dulu pernah tahu cerita kamu itu. Aku pengen kan di stand up comedy kan, komunitas kan tujuannya memang lucu ya. Aku dendam pasti. Ketika mungkin komunitas lain yang bilang Kediri iso dadi apa sih? Coba ingatkan aku dengan pas momen itu, kamu ingat gak? Ya mungkin karena pas waktu itu aku eling momen itu karena emang pas waktu itu balik sing keadaan komunitas stand up Kediri lagi revive kan anggotanya mek 5 atau 6 ngono kan, cuma 5 atau 6 orang ngono. Jadi kan pasti dan sangat wajar ketika dipandang sebelah mata oleh komunitas atau orang awam melihat kita lah. Nah aku ya cuma pengen membuktikan sebenarnya iso loh bocah-bocah nu. Mek ikut tok sih pembuktiannya. Dan pembuktiannya enggak bertujuan untuk personalku tapi secara komunitas. Itu kan berarti anggap aja hinaan orang ya itu bisa disebut gitu nggak sih? Diremehkan. Ya mungkin bahasa halusnya diremehkan lah. Aku gak pengen menyebut hinaan soalnya sopo ngerti mereka menjadikan itu sebagai sebuah jokes. Nah bisa jadi tapi kan nanggapnya kita jadi itu kan bisa buat pancingan itu kan energi yang kamu pakai itu kamu alihkan ke sesuatu yang tak buktikan gitu. Nah, oke. Kayak iku sih mungkin nyapa kok dulu pas awal-awal di stand up bisa menggebu-gebu dan semangat banget sampai menerima jabatan sebagai ketua stand up komedi menggantikan
Sampean dan teman-teman yang lain. Terus sampean kan yo mantan ketua stand up comedy toh. Ngawur ya. Ngawuri. Setelah tak pikir-pikir stand up cukup kan. Itu adalah jabatan yang sangat-sangat dipakane ya rare-rare. Bener banget lah, Dewi ngadepin berapa kali event, berapa kali campaign marketing, berapa kali permasalahan tim, bayaran kosong. Ada mending buka WO koyo sampean ya kan. Aku mending aku bangun tim nggak event dewe bayaran. Tapi di situ ada impactnya besar. Betul. Nah, Vian Wijaya kan ngonten, terus stand up comedy, terus sekarang agensi di beberapa kota Surabaya, Lamongan, Gresik, Madura. Kan dengan deal dengan proyek kemarin tuh, kan ke kota-kota tuh, sama siapa? Renaldi ya. Nah, terus ngonten bola lapan, capek gak? Capek secara apa iki? Capek kan enak secara fisik atau mental. Mungkin capek secara fisik. Karena menurutku lek capek secara fisik iki wis gak iso dihapusi dan diakali. Tapi lek capek secara mental kita iso mencari exit plan yang lain. Misal aku capek ndek ngonten, aku ngerjakne kerjaan eventku ngono. Pun ya tinggal silang-silangan gitu aja. Oke. Jadi saya iso tetep mikir sing lain-lainnya, cuman pasti kita relakan karena kita perlu tahu kan prioritasnya mana. Oke, paham. Lek capek dan jenuh, alhamdulillah nggak sama sekali karena mungkin apa yang tak kerjakan adalah apa yang tak sukai ya, dan kebetulan menghasilkan. Nah, kamu dari tadi kan ngomong bahwa apa yang tak kerjakan, apa yang tak sukai. Nah, aku pun juga dulu merasakan hal itu. Maksudnya hobi atau passion ya. Kita ngomongin hobi lah. Kita suka sesuatu kan bisa disebut hobi ya. Itu kalau diulang-ulang itu kan menjadi sebuah pekerjaan dan pola yang berulang dan itu biasanya itu mengalami titik jenuh. Nah, gimana kamu caramu untuk ya mengantisipasi titik jenuh itu? Manage. Hobiku stand up. Yang lainnya adalah hal yang tak sukai dan tak kerjakan. Oke. Jadi ketika aku misal jenuh event, jenuh ngonten, aku masih punya stand up comedy untuk pelampiasan. Stand up comedy full tak jadikan hobi. Ketika itu menghasilkan dan menguntungkan, it's okay. Ketika itu nggak menguntungkan, aku masih punya keran yang lain. Oke, luar biasa. Berarti keran nggak harus satu atau tempat apa ya? Orang harus punya garbage tempat sampah. Yaps. Berarti kan stand up comedy tempat sampahmu dalam arti kan membuang ketika kamu capek butuh panggung stand up comedy. Itu open mic ya, bukan show, beda lagi dong. Enggak. Perlu nggak orang kayak gitu dan kenapa? Perlu sih karena tiap orang pasti punya sampah atau bahasa Jawa kan unek-unek. Jadi unek-uneknya perlu disampaikan. Soalnya orang biasanya jadi tumor gede nek buri kene lho, terus biasanya 3 kilo gedene. Biasanya lek iku berlebihan banget sih. Menurutku unek-unek perlu disampaikan karena gak enak gak tau lek kerja ngono. Ketika kita mengerjakan sesuatu tapi posisi otak kita lek bahasa Gen Z sekarang burnout. Nah, burnout itu menurutku sangat menghambat kita, apalagi kita sebagai pekerja industri kreatif. Yang dituntut untuk adaptasi dan improvisasi terus-terusan. Jadi menurutku dan sepengalamanku, aku perlu untuk men-setting satu tempat sebagai tempat sampah. Oke. Nah, itu stand up. Menurutku stand up enak sebagai tempat sampah karena aku ini nesu loh sebenarnya ngetoknya undang-undang loh. Tapi kalian sih terhibur, kalian sih guyu. Endingnya ya ternyata aku candu dengan tawa kalian juga. Oke, berarti saling membutuhkan sebenarnya. Nah, penonton butuh tawa, kamu juga butuh tempat itu untuk membuang unek-unek. Betul. Saya stress release lah. Ya, jadi penting juga sih kalau aku kan di biliar. Jadi ketika aku stres, biliar sama jak guyon ngono bal wolu. Enggak. Kanune stike. Oh, stike sama jak guyon. Stik apa ngono. Sing guyu bal wolu. Sing guyu nyadok keri. Masa ngono. Aduh. Karo biliar karo ngaji. Subhanallah, sangat tidak bisa mengimbangi. Iya. Kalau secara jawaban aku umum sekali ya stand up comedy no. Iya, di sisi agama maksudnya ngaji bisnis iki nyapa ya kok gak profit ngono. Ya. Duduk ngaji. Oh, duduk ngaji sing postingan dek pondok-pondok iku. Nah, duduk ki ya kerja. Oh, iku ya kerja. Ya. Ya mungkin setiap orang stress release beda-beda dan menurutku kalian harus
memploting tempat untuk stress release. Oke. Mantap. Wah, jarang-jarang kita ngobrolin hal-hal penting ngene iki karo Vian. Jadi dene konten iku ya guyon tok karo Reja Lemu. Kadang kan Reja Lemu gak patek lucu ya Vian iki sing Kadang ya ngono kayak Rejane gak patek lucu, aku lucu, akune gak patek payu, Reja payu. Emang wis ngono nek saking melengkapi ae. Oke. Terima kasih Vian. Jadi poinnya sing tak dapat dari Vian ini, aku melihat Vian itu ketika ada kesempatan, itu dia selalu siap dan dia menerima kesempatan itu. Dan ternyata dari obrolan ini tadi kan kamu sudah memikirkan resiko terburuk untuk berani maju. Nah, sebenarnya semua orang kan punya rasa takut. Tapi ketika kita deal dengan rasa takut itu, akhirnya ya kita wis takut gagal pun it's okay. Itu adalah hal yang membuat kita maju terus. Bener gak gitu? Berarti ketika aku pernah baca orang yang beruntung itu adalah orang yang siap ketika menemukan sebuah kesempatan. Oke. Kalau ada kesempatan sebanyak ini tapi kita tidak siap kapasitas kita ya percuma, kita nggak akan jadi apa-apa. Oke, Vian, thank you. Buat teman-teman terima kasih udah dengerin Peh Talk. Sampai jumpa di percakapan berikutnya. Bye.